Hamas memiliki syarat utama dalam kesepakatan gencatan senjata, di mana termasuk menjamin gencatan senjata yang komprehensif dan permanen, serta penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 8 Oktober, kabar ini diutarakan oleh pejabat senior Hamas, Fauzi Barhum, pada 7 Oktober 2025. Dia menegaskan bahwa Hamas tidak akan menerima perjanjian apapun yang gagal mengakhiri pendudukan Israel dan memastikan pembangunan kembali Gaza. Menuntut agar tahapan pembebasan tahanan Israel dikaitkan dengan tahapan penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza. Delegasi menekankan bahwa pembebasan tahanan terakhir harus bertepatan dengan penarikan terakhir pasukan Israel dari jalur Gaza, sekaligus menekankan perlunya mendapatkan jaminan internasional untuk gencatan senjata terakhir dan penarikan penuh pasukan Israel. Dalam pernyataannya, Barhum menjelaskan bahwa pihaknya telah memperbarui janji mereka untuk menjunjung tinggi semua hak nasional rakyat Palestina. Israel mulai alihkan serangan dari jalur Gaza ke Lebanon Selatan, di mana dalam operasi terbaru drone quadcopter IDF hantam wilayah Hola dalam 4 serangan berturut-turut. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Oktober, serangan itu terjadi pada Selasa 7 Oktober waktu setempat. Dimulai dengan serangan drone tengah malam yang menjatuhkan granat kejut dan diikuti dengan penembakan sebuah kafe lokal. Lalu seorang warga sipil Lebanon tewas dan seorang lainnya terluka dalam serangan drone di kota Deir al-Mes di Lebanon Selatan. Juga Israel menurunkan bulldozer di Wadi Maryamin di pinggiran kota Yatir di Lebanon Selatan, menewaskan 1 warga sipil. Lantas drone quadcopter tersebut kemudian kembali dan menembakkan 3 rudal tambahan. Dikabarkan telah menyebabkan kerusakan properti dan menyebarkan kepanikan di antara warga sipil. Diketahui eskalasi terbaru ini merupakan bagian dari pola serangan Israel yang lebih luas, menargetkan kota-kota dan desa-desa perbatasan di Lebanon Selatan. Perlawanan Lebanon mengakui masih terus memantau pergerakan Israel dan merespons sesuai aturan pertempuran yang telah ditetapkan di front utara sejak pecahnya bentrokan lintas perbatasan. Pensiunan Mayor Jenderal Israel Yitzhak Brik melontarkan peringatan terbaru, memperingatkan bahwa konsekuensi bagi Israel akan sangat berat, mengingat kini Israel telah berada di titik tunggal. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Oktober, hal ini diutarakan oleh Brik di surat kabar Israel Ma'arif pada 5 Oktober 2025. Brik mengatakan bahwa Israel kini menjadi pecundang terbesar akibat kegagalan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Mengingat karena tujuan militernya masih belum terpenuhi dan posisi regionalnya terus memburuk setelah 2 tahun perang. Bahkan Brik berpendapat bahwa pertempuran selama 2 tahun telah mengajarkan Hamas tentang keterbatasan tentara Israel dan betapa hampanya janji-janji politik. Menyatakan bahwa klaim Israel tentang penghancuran 60% terowongan Hamas disebutnya adalah salah, lantaran pada kenyataannya menurut Brik kurang dari 20% yang hancur. Lebih dari itu, Brik menekankan bahwa Israel tidak mencapai satupun tujuan perangnya di jalur Gaza. Hamas akui telah memberikan daftar tahanan yang ingin ditukar dengan Israel, mengklaim bahwa pembicaraan berfokus pada mekanisme untuk mengakhiri perang dan penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza. Mengutip The Times of Israel pada 8 Oktober, hal ini dilaporkan oleh pejabat senior Hamas, Tahir Nunu, pada Rabu 8 Oktober waktu setempat. Lebih tepatnya, Nunu menjelaskan bahwa proses negosiasi di Mesir hari ini agendanya adalah menukarkan daftar tahanan yang akan dibebaskan di antara kedua pihak, tepat berdasarkan kriteria dan jumlah yang disepakati. Lebih dari itu, Nunu mengaku pembicaraan juga berfokus pada mekanisme mengakhiri perang dan penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza. Seraya menambahkan bahwa proses ini berjalan dengan semangat optimis di antara semua pihak. Adapun daftar sandera dan tahanan keamanan Palestina, termasuk yang dipertukarkan antara kedua pihak. 9 kapal baru yang hampir mencapai jalur Gaza kembali dibajak militer Israel. Para aktivis armada melaporkan bahwa 9 kapal itu dibajak dalam waktu 1 jam. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Oktober, aksi pembajakan ini terjadi pada tanggal 8 Oktober waktu setempat, di mana tepatnya dikabarkan bahwa pasukan Israel menyerbu 9 kapal yang membawa bantuan dan aktivis internasional.
Serangan terbaru itu terjadi sekitar 120 mil laut atau sekira 220 km dari Gaza, di mana kapal sipil itu membawa dokter, jurnalis, pejabat terpilih, bahkan bantuan penting, termasuk obat-obatan, peralatan pernafasan, dan persediaan nutrisi senilai lebih dari $110.000. Para aktivis armada melaporkan bahwa 9 kapal dibajak dalam waktu 1 jam. Di antaranya kapal Abd el-Karim Eid, Ala al-Najjar, Anas al-Sharif, Conscience, Gaza Sunbird, Leila Khalid, Milad, Soul of My Soul, dan Umsat. Australia panik dan ketakutan selesai ketahuan mengirim jet tempur siluman F-35 ke Israel yang digunakan untuk menyerang Gaza. Negara tersebut langsung menghapus bukti lantaran halaman terkait program itu mendadak hilang dari situs resmi pemerintah. Melalui situs resmi pemerintah menjelaskan bagaimana program F-35 Joint Strike Fighter mengubah industri pertahanan Australia. Dalam halaman itu dilengkapi dengan grafik interaktif yang menampilkan suku cadangan buatan lokal, tertera dengan detail sistem kendali penerbangan hingga komponen mesin jet F-35. Dilaporkan lebih dari 70 perusahaan Australia diduga terlibat dalam proyek bernilai lebih dari 4 miliar dolar Australia atau setara dengan 43 triliun rupiah. Namun sejak akhir 2023 seluruh informasi itu menghilang. Departemen Pertahanan setempat pun tidak memberikan jawaban ketika ditanya penyebab hilangnya informasi tersebut. Staf Kementerian Pertahanan sebenarnya telah mendapat persetujuan untuk memperbaharui konten situs tersebut pada 23 November 2023 dengan data dan grafik yang baru. Hal itu diketahui berdasarkan dokumen internal yang diperoleh Partai Hijau melalui permintaan Freedom of Information. Namun halaman itu tak pernah diperbaharui, bahkan kini hanya menampilkan pesan error. Menteri Luar Negeri Penny Wong menjelaskan bahwa Australia hanya membuat bagian non-mematikan dan tidak memasuk langsung ke Australia. Namun David Sobridge, juru bicara Partai Hijau untuk urusan pertahanan dan luar negeri, menyebut pernyataan itu menyesatkan. Pihaknya menuduh pemerintah Anthony Albanese menghilangkan bukti keterlibatan Australia. Seorang prajurit dari pasukan pertahanan Israel atau IDF ditembak mati polisi Israel pada Senin 6 Oktober malam. Penembakan itu terjadi saat tentara Israel berniat berlibur. Saat ini polisi Israel yang melakukan penembakan ditahan pihak yang berwajib. Dikutip dari Ynet News, penembakan itu terjadi di pemukiman tepi barat Kiryat Arba dekat Hebron. Kronologi penembakan itu berawal saat tentara IDF dan sang polisi hendak berlibur bersama. Rupanya mereka adalah teman yang sedang mengambil cuti dari penugasan. Kemudian polisi perbatasan itu hendak menunjukkan pistolnya kepada tentara IDF. Namun sebuah peluru secara tidak sengaja terlepas dan mengenai tentara tersebut. Petugas gawat darurat mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sayangnya korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Pengadilan Magistrat Yerusalem telah mengeluarkan perpanjangan 5 hari untuk penahanan pelaku. Polisi itu didakwa melakukan pembunuhan karena kelalaian. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mencegat 3 armada global Sumut Flotilla yang bergerak menuju Gaza. Tak hanya itu, kapal yang mengangkut aktivis, dokter, dan jurnalis itu diserang helikopter militer Israel. Detik-detik menegangkan itu diunggah akun X Global Sumut Flotilla pada Rabu 8 Oktober. Dalam keterangannya, armada Gaza Sunbird, Ala al-Najjar, dan Anas al-Sharif dicegat dan diserang militer Israel. Adapun penyerangan itu terjadi sekira pukul 4:34 pagi waktu setempat. Global Sumut Flotilla melaporkan ketiga kapal itu diserang saat berada di 220 km di lepas pantai Gaza. Kemudian Flotilla juga mengunggah video yang memperlihatkan kapal Conscience diserang helikopter militer Israel, padahal kapal tersebut membawa 93 orang yang terdiri dari jurnalis, dokter, dan aktivis. Israel mengakui pihaknya telah mencegat armada baru yang berupaya menerobos blokade maritim di jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim upaya tersebut akan terus sia-sia saat kapal memasuki zona pertempuran. Pihaknya mengklaim telah memindahkan kapal dan para penumpang Global Sumut Flotilla ke pelabuhan Israel. Tak hanya itu, Israel pun mengklaim semua penumpang dalam keadaan selamat dan segera dideportasi.